Kalau benar yang dikatakan Ken Ward bahwa implikasi dari pemilu 71 yang curang itu sangat fatal, sangat jauh, bisa terulang di dalam kasus 2024, dan mungkin Indonesia akan ke depan akan menggelar pemilu-pemilu ya, seperti Pilkada 2024 ini, tetapi pemilu-pemilu tidak lebih dari sekedar seremonial untuk reproduksi kekuasaan yang ada gitu. Negara, pemerintah boleh saja mengatakan bahwa KPU sudah selesai memutuskan, otoritas negara boleh saja memutuskan, tapi saya kira melihat amicus curiae dari para guru besar, melihat begitu banyak kalangan akademisi dan intelektual bersuara, itu menunjukkan bahwa otoritas moral atau hari ini Profesor Dr. Magnes Suseno di Mahkamah Konstitusi memberi kritik yang cukup keras tentang pelanggaran etika itu, termasuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi seperti menjadi pemimpin organisasi mafia. Nah, ini saya kira kritik yang sangat serius gitu. Dan ini yang ingin saya katakan, yaitu otoritas moral, otoritas etika, otoritas intelektual belum menyatakan urusan pemilu ini selesai. Nah, kita boleh berdebat dengan pemerintah berapa serius kecurangan-kecurangan itu, berapa derajatnya. Tapi dalam standar etika, soalnya bukan dosis kecurangannya banyak atau tidak, tapi sekali berbuat curang, maka dia harusnya didiskualifikasi. Itu seperti kasus pertandingan Olimpiade. Kalau Anda menggunakan doping, nggak peduli berapa dosis doping yang Anda gunakan, kalau Anda terbukti menggunakan doping, Anda akan didiskualifikasi. Kalau Anda telah dinyatakan menang, kemenangan itu akan dicabut. Gitu. Jadi di situ letak luhurnya nilai etika, dan persis di situ letak pelanggaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden terancam, istana ricuh, istana minta maaf, maafin nggak ya? Jadi katanya semua harus kita maafkan kecuali Israel dan Pak Jokowi. Jangan dong. Kita tidak pernah tahu akhir kehidupan setiap orang ya. Ada orang yang kelihatannya bagus, soleh, apa segala macam, di ujung pentas hidupnya, kemudian dia bisa menjadi su'ul khotimah. Dan begitu juga sebaliknya. Banyak orang-orang yang terlihat nggak benar segala macam, ya bisa jadi ujungnya husnul khotimah. Tapi memang harus ada upaya gitu. Harus ada upaya untuk menyadari kesalahannya, kemudian melakukan taubatan nasuha. Nah, jadi kalau buat saya bisa saja Jokowi dimaafkan, bisa saja. Tapi tapinya ini, catatannya ini agak panjang. Banyak syarat dan ketentuan berlakunya. Kurang lebih begitulah ya. Nah, kita lihat istana ricuh di mana? Ya di hari open house-nya Pak Jokowi di Istana Negara. Bayangkan, hanya mengatur, bukan saya mengecilkan ya, tapi ini kan persoalan manajemen goodwill untuk kemudian membuat sebuah aturan yang bisa dipahami dengan mudah oleh setiap orang ya. Rakyat mau bersalaman dengan presiden. Kali ini di ujung periodenya dia ricuh. Saya kira ini yang paling ricuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kelihatan semakin tidak ada manajemen ini istana. Untuk mengatur rakyat, untuk berbaris dan segala macamnya saja tidak mampu. Ya susah karena memang fokus mereka hanya menyuap itu menyogok. Menyuap itu menyuapi rakyat dengan bansosnya. Saya ingat sekali. Kemudian kemarin disampaikan oleh Menteri ya, Sri Mulyani apa gimana, itu masuk anginnya luar biasa itu. Saya kira akan idealis itu. Ya, kalau sudah kelamaan berada di eksekutif ya bagaimana? Sri Mulyani pasti manut pada pemegang kekuasaan. Kita mendapatkan kabar gitu bahwa ternyata sumber uang itu bukan dari dana sosial katanya, tapi dari dana istana, dana presiden. Ini kan seolah-olah ya. Seolah-olah kemudian Jokowi dianggap menjadi yang suka ngambil dari tempat yang ini, nyuri kemudian dikasihin ke sini. Ya kurang lebih kan begitu. Siapa, Zoro atau siapa ya? Iya, dia nyuri
Kalau dikatakan dalam konteksnya nyuri apa? Ya tetap saja mau dana bansos, mau dana presiden, mau dana istana, itu tetap uang negara. Kalau uang negara artinya apa? Artinya itu bersumber dari uang rakyat. Kan begitu. Ini seolah-olah dianggap sekarang Jokowi menjadi pahlawan karena terus membagi-bagikan bansos. Tapi bukan dari dana bansos, dari dana presiden, dana istana lah, begitu ya alasannya kemarin. Ya tetap saja itu digunakan untuk menyuap, untuk menyogok, kan itu intinya. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya untuk menyuap dan menyogok, ketika menunjukkan kualitas manajemennya nggak mampu, termasuk manajemen mengatur rakyatnya berbaris saja dengan rapi tidak mampu. Mari kita bandingkan gitu dengan Pak Anies misalkan, yang settingannya jauh lebih sederhana, tumploknya sama luar biasa, tapi semuanya damai, teratur. Coba kita lihat ya. Nah, sama-sama open house, Anies dan Jokowi. Kita lihat nih. Pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merayakan Lebaran Idul Fitri di Jakarta bersama dengan keluarga besar. Usai menunaikan sholat Id di Masjid Babul Khairat, Jakarta, Anies dan keluarga melakukan tradisi sungkeman. Dan setelah sungkeman ini, Anies akan menggelar open house di rumahnya di Lebak Bulus yang akan berlangsung pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat dan dibuka untuk umum, terutama bagi para relawan dan juga pendukung 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin. Tak lupa Anies juga mengucapkan selamat Idul Fitri dan mengapresiasi para petugas mudik yang merelakan waktu berharganya untuk berkumpul bersama keluarga untuk bisa bekerja. Idul Fitri bersama-sama dengan warga Kampung Lebak Bulus di Masjid Babul Khairat, dan ini adalah sebuah insyaallah hari kemenangan. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita sepanjang bulan suci Ramadan bukan hanya diterima tapi dilipat gandakan pahalanya dan berhasil mencapai derajat muttaqin. Kami bersyukur kami sekeluarga bisa berkumpul bersama dan semoga suasana yang sama dirasakan oleh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Izinkan kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kepada semua yang sedang bertugas pada hari ini kami menyampaikan apresiasi, terima kasih, selamat bertugas. Walaupun mungkin tidak bisa berkumpul bersama keluarga, tetapi pengabdian di hari ini insya Allah dilipat gandakan pahalanya dan dicatat sebagai amal soleh yang kita semua merasakan manfaat. Kita lihat barusan, teratur, tertib, itu nggak ada desak-desakan sekarang. Mari kita bandingkan yang satu lagi. Ini belum yang open house di Pendopo aja, nanti kita lihat ya. Ini yang Pak Jokowi dulu. Nah. Gitu. Ya, dan memang ada keributan di antara warga karena antrian. Ya, antri di sini. Sabar ya, sabar. Yang lain gua nggak teriak, dia sendiri teriak-teriak. Siapa yang nggak teriak? Ya, sabar. Indonesia. Ya, Ya, dua warga ini berseteru perihal antrian. Mau buat diri di mana? Masuk dia. Pintunya dari sini udah boleh. Bisa. Itu haknya, itu saya punya hak. Sabar, saya punya hak berdiri. Ya. Ya, kali ini. Ya, sabar. Ya.
untuk masuk ke dalam Istana Negara dan memang antriannya masih sangat-sangat panjang. Ya, sahabat Kompas.com, ini saat ini warga sudah mulai diizinkan masuk ke dalam dan memang suasananya cukup padat. Lagi di belakang. Iya ya. Itulah, baru dari baris saja sudah tidak bisa terhandle dengan baik. Saya nggak ngerti, ini kok seperti amatiran begini. Repot jadinya kalau sudah begini. Ini baru yang di awal-awal. Nah, kita sambung pada situasi yang terjadi. Nah, ini yang terjadi di rumah Pak Anies. Nah, kurang lebih beginilah situasinya. Juga teman-teman relawan. Dan sore ini kami mengadakan open house. Dan alhamdulillah tadi begitu banyak yang datang bersilaturahmi, banyak teman, banyak juga teman-teman relawan, para aktivis yang tadi berkumpul dalam kegiatan open house tadi. Dan luar biasa, kita lihat bagaimana situasi yang terjadi di Pendopo, yang walaupun itu masuk ke dalamnya aja agak susah ya, tapi semuanya tertib, semuanya aman, terkendali. Nah, ini yang video dari netizen nih. Lihat, rapi, dibagi THR pula. Ini sedekah ya, sedekah di hari Lebaran itu sangat dianjurkan. Jadi kalau ada orang bagi-bagi THR seperti ini, ya ini masuk kategorinya kategori sedekah sesuai dengan yang diharapkan dilakukan oleh umat Islam. Nah, kemudian bagaimana situasi yang terjadi sebaliknya di mana di Istana Negara ya, kita lihat. Nah, ini luar biasa Tempo ini. Tempo bikin ilustrasi, kami dinasti Jokowi mengucapkan selamat Idul Fitri.